Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik dinamis dengan scroll bar sehingga kita bisa melihat data dengan banyak waktu. Misalkan data dalam 1 tahun kita hanya tampilkan dalam satu grafik. Manfaatnya adalah grafik dinamis ini dengan bantuan scroll bar ini salah satunya cocok untuk membuat grafik budget atau realisasi pekerjaan, misalkan produksi pupuk atau bisa juga laterisasi dan lain sebagainya. Yang kedua bisa juga untuk tren harga CPO ataupun curah hujan. Sehingga nantinya menghemat waktu dan tenaga kita ketika akan menampilkan sebuah data pada grafik, karena kita tidak perlu membuka banyak file untuk misalkan untuk melihat bulan November, Desember, Januari. Kita hanya cukup menggeser scroll barnya. Oke, kita praktekkan langsung. Di sini saya sudah buat data. Ini hanya data fiktif, teman-teman. Contoh budget dan realisasi produksi tahun 2021 dalam satuan ton. Misal di sini kita lihat warna biru adalah data realisasi produksi dalam satuan ton. Misal dalam bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini tanggal 1 150 ton dan seterusnya. Selanjutnya yang warna merah adalah budget produksinya. Oke, saya dalam tutorial saya yang sering menampilkan data budget dan realisasi produksi karena lebih mudah untuk menjelaskan. Tapi tergantung teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan. Apabila teman-teman ingin membuat data pembukaan juga bisa, ataupun teman-teman di mill ingin membuat data tren harga CPO ataupun tren penerimaan si TBS itu juga bisa. Dari tren penerimaan TBS dari kebun itu juga bisa digunakan untuk grafik ini. Oke, kita lanjut. Kita mulai pembuatan grafik dinamisnya. Nah, di sini saya sudah tampilkan, saya buatkan kolom kecil. Di sini ada tanggal 1 sampai 31, uraian, realisasi dan budget. Selanjutnya kita akan isi realisasi dan budget ini dengan formulanya. Pertama kita juga buat scroll barnya, teman-teman. Kita klik developer, insert, lalu ini dia scroll barnya. Kita buat menyamping. Oke, sesuai lebarnya. Nah, untuk mengklik tanda ini scroll barnya, untuk mengklik scroll barnya, misal teman-teman ingin mengubah besarnya ataupun panjangnya, klik tekan kontrol, lalu klik kanan mouse. Ingat, klik kanan mouse. Lalu kita bisa atur kecil atau lebar panjangnya. Untuk menggesernya klik lagi kontrol. Nah, kita bisa geser kurang atas ataupun dengan tanda panah. Kontrol dan tanda panah bisa, ataupun dengan mouse juga bisa. Selanjutnya kita buat linknya data realisasi ini dengan scroll barnya. Kita isi dulu data realisasi. Pertama kita isi scroll bar, format scroll barnya dulu. Klik kanan pada scroll bar. Saya ulangi lagi, klik kanan. Sampai muncul seperti ini. Pilih format kontrol. Nah, di sini yang kita isi adalah minimum value. Kita pakai 1, artinya bulan Januari. Lalu maksimumnya adalah 12, artinya bulan Desember. Lalu kita klik selling. Nah, selling kita kasih letak
tekan di sini, klik di sini di B28. Nah, muncul di sini B28, tekan enter, lalu oke. Maka akan muncul 1, artinya bulan Januari. Oke, selanjutnya untuk realisasi di sini ada dijelaskan angkanya, kita cek dari 1 sampai 12. Nah, untuk budget adalah 13 sampai 24. Jadi kita akan membuat link untuk realisasi dan budget dengan rumus sum if. Jadi ini untuk realisasi, untuk budget di bawahnya udah warna hijau. Jadi saya tambahkan bulan Januari misalkan, pada budget itu adalah angka 13. Jadi di sini kita tambahkan formula 1 ditambah 12. Nah, 13 ini artinya Januari. Ini pun Januari. Jadi realisasi angka 1 adalah Januari, untuk budget angka 13 Januari, sama-sama bulan Januari. Lalu kita pakai rumus sum if, kita hubungkan datanya. Sum if, kita klik ini 1, kita kunci F4, tekan F4, nah, titik koma atau koma, lalu kita ke input, kita klik di sini, kita geser, kita blok tanggal 1 sampai 24 sekalian saja. Kita klik tekan F4, supaya mengunci. Nah, ini kebalik teman-teman, maaf tuh kebalik ini. Saya ulang lagi, sama dengan sum if. Kita langsung ke input, langsung ke sini. Kita blok F4, titik koma, lalu kita kembali klik, ketik F4 juga, kita kunci 1 kali F4, 1 kali titik koma, lalu ke input, ke data yang akan kita masukkan, kita blok, tekan F4 2 kali, 1, 2, enter. Kita tinggal kopikan, Ctrl C, terus klik kanan, paste spesial, formula. Nah, lalu untuk yang budget sama dengan sum if, kita klik yang bawahnya, mohon maaf, datanya dulu, kita blok sama langkah yang sama, F4, titik koma, kembali, baru ini kita pilih yang bawah, F4 lagi 1 kali, titik koma, lalu ke datanya, F4 2 kali, kunci baris, enter. Kita bisa langsung copy, misalnya dengan Ctrl V. Nah, yang di bawah ini adalah untuk keterangan bulannya, sama dengan kita pakai VLOOKUP. Misalkan di sini kita pakai yang Januari, angka 1, kita kunci, kita input di sini, kita blok angka dan bulannya, terus ke bawah F4 1 kali, kita kunci, titik koma, kita hitung 1, kolom 1 dan kolom 2. Oke, kolom yang kedua untuk bulannya, titik koma, kita pilih false, atau ketik angka 0 juga bisa. Nah, di sini berarti bulan Januari 2021. Nah, dari sini kita bisa langsung membuat grafiknya. Kita tes dulu, scroll barnya kita geser misalkan. Kita klik di sini, lihat di sini bulannya berubah, datanya pun juga berubah. Perhatikan teman-teman. Oke, di sini akan berubah. Selanjutnya tinggal kita buat grafiknya, tinggal kita blok seperti biasa, insert. Misalkan di sini teman-teman ingin membuat grafik yang mana, misalkan line. Di sini saya membuat line. Nah, ini uraian tidak perlu. Kita perbesar dulu sini.
Ini dia grafiknya. Biru ini tidak perlu, kita hapus. Nah, maka di sini sudah terbentuk grafik. Terlalu besar, kita perkecil tampilannya. Kita bisa insert di sini supaya agak turun ketika F4 untuk mengulang. Lalu view, garis-garisnya kita hilangkan. Nah, di sini tinggal kita atur untuk tampilannya. Teman-teman bisa menampilkan sesuai selera, tinggal diedit saja. Nah, selanjutnya kita bisa atur misalkan grafiknya. Kita bisa ganti warna, misalkan di sini line colornya, warna garisnya. Misalkan di sini budget ini saya kasih warna merah misalkan. Lalu marker line saya kasih warna putih, tengahnya tepinya line colornya di sini saya lupa. Line color kita kasih warna misalkan di sini putih, bukan tadi merah, marker fill maksud saya di sini. Kita kasih warna putih misalkan. Marker option kita pilih built-in. Kita bisa pilih di sini. Sebentar ini tidak kelihatan. Marker fill kita pilih misalkan di sini kuning. Lalu marker option. Nah, kita bisa pilih di sini misalkan lingkaran atau kotak. Kita bisa rubah ukurannya. Close. Untuk background kita bisa kasih warna dengan warna gradasi. Biasanya saya suka warna merah, dari hitam lalu merah lalu ke kuning. Ini seperti warna sawit teman-teman, ya, buah sawit. Kita close. Kita klik yang tengah ini, kita klik F4. Nah, sama warnanya. Kurang pas untuk kontrol. Kita unduh. Di sini kita bisa kasih warna. Kita hilangkan warnanya supaya sama. Lalu kita bisa kita atur gradenya lagi menjadi menyamping. Nah, hurufnya di sini karena tidak kelihatan, kita klik di sini. Contohnya angkanya kita kasih warna putih, kita atur warnanya supaya terlihat. Bisa kita perbesar juga. Lalu kita tebalkan. Ini bisa kita geser sedikit. Klik di daerah sini. Lihat supaya kita bisa merubah warna hurufnya atau angka. Kita tebalkan juga. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini pun bisa kita ganti dengan icon. Di sini akan saya tampilkan icon. Contoh saya sudah punya icon di sini. Icon kendaraan.
Saya ganti dengan ikon kendaraan truk. Nah, saya balik dulu. Nah, lalu saya perkecil dulu. Oh, ini tidak bisa keluar saya. Kita klik di luar grafik teman-teman ya, supaya nggak masuk ke daerah grafik gambarnya. Oke. Saya buat perkecil dulu gambarnya. Nah, saya atur supaya menghadap ke kanan truknya. Perkecil. Lalu Ctrl C, klik di sini di markernya, Ctrl V. Nah, maka akan menjadi gambar truk. Kita tinggal atur besarnya grafik supaya lebih kelihatan. Kalau terlalu besar kita copy lagi, kita kecilkan lagi. Ctrl C, klik lagi, Ctrl V. Nah, sekarang gambarnya lebih kecil. Ini selanjutnya kita atur yang budget, misalkan di sini, atau real di sini. Warnanya bisa juga bisa kita ganti. Line color. Misal di sini warna hijau. Lalu marker optionnya kita bisa pilih di sini. Built-in. Kita bisa pilih misalkan lingkaran. Size-nya bisa kita besarkan. Di sini marker fill-nya warnanya misalkan putih. Lalu marker line-nya juga kita warna putih, artinya garis luar ininya, markernya. Terus untuk garis ini jika kita ingin lebih tebal, bisa kita tebalkan langsung di sini format, kita pilih outline. Usahakan mengklik semuanya nih teman-teman. Nah, baru kita tebalkan. Untuk kolom kita bisa sesuaikan di sini. Misalkan di sini kolomnya akan kita lebarkan sesuai grafiknya. Undo. Ini grafiknya aja kita kecilkan. Tampilannya bisa kita besarkan lagi. Soalnya kita kasih title atau judul. Kita klik grafiknya, kita pilih format, layout, sini chart title. Nah, di sini bisa kita buat, kita linkkan dengan bulan di sini. Misalkan saya ketikkannya di sini untuk dibuat rumus, misalkan grafik
grafik produksi. Atau ini sama dengan grafik produksi, lalu kita tambahkan N, tanda petik, spasi, tanda petik, lalu klik N lagi ke bulannya, enter. Sebentar. N, di sini grafik harusnya ada tanda petik. Spasi, tanda petik, ke bulannya. November, kita bisa di sini saja. Atau grafik N, tanda petik, spasi, tanda petik, lalu N lagi. November 2011 di sini. Sebentar teman-teman ya. Grafik produksi. Udah muncul sini. Ini ada link dari judul yang ada di sini. Jadi kita klik titelnya, langsung kita klik di sini sama dengan pada kata-katanya. Oke. Maka akan berubah. Kita ganti warnanya jadi putih. Kita bisa besarkan. Kita bisa atur di sini tadi layoutnya. Kita pilih above atau lebih di atas. Kita agak turunkan. Oke teman-teman, selanjutnya ini bisa kita sembunyikan, atau misalnya kita ganti warnanya jadi tidak ada warnanya, jadi kita ganti warnanya menjadi putih. Supaya tidak terlihat, atau bisa kita hide di sini, misalkan kita hide saja di sini supaya tidak kena hapus. Ini bisa kita hide juga di sini. Oke, kita cek sekarang, kita besarkan tampilannya, klik, nanti bisa dikembalikan lagi di sini. Nah, kita geser, maka judulnya juga berubah teman-teman. Kita klik contoh ke bawah. Data di sini maupun judul grafiknya akan berubah. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman bisa kreasikan garis-garisnya di sini. Misalkan teman-teman bisa ganti garis putus-putus, macam-macam di sini. Jadi tergantung dengan kreativitas teman-teman di sini. Contoh misalnya saya ganti garis putus-putus. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan cara pembuatan grafik produksi dengan cara grafik dinamis digabungkan dengan scroll bar. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.